Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Fadila Yunitias, selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan dan publikasi ilmiah, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sindi Daulasana, bertugas sebagai moderator dan pemateri pertama. Di sini kami tidak sendiri, saya tidak sendiri, ada Sofi dan Syahla. Next, langsung saja. Di sini kami menjelaskan tentang parafrase. Nah, apa sih parafrase? Parafrase adalah penyajian kembali atas sebuah karya dengan bahasa lain tanpa menghilangkan makna sesungguhnya dari karya tersebut. Nah, menurut Besar Bahasa Indonesia, parafrase adalah pengungkapan kembali suatu tuturan dari sebuah kegiatan atau macam bahasa menjadi tuntutan yang lain tanpa mengubah inti dari ungkapan tersebut. Nah, parafrase juga ialah mengungkapkan kembali ide, pendapat, pemikiran orang lain dengan menggunakan bahasa dan susunan kalimat sendiri. Selain itu, penulisan parafrase juga harus tetap mencantumkan sumber bacaan secara lengkap, meliputi nama penulis, tahun, dan halaman. Selanjutnya, ada prinsip parafrase. Nah, kebutuhan seorang penulis melakukan parafrase dapat terwujud dengan lengkap. Nah, menurut modul 1 Defining Correct Paraphrasing Harvard Graduate School of Education 2011, pada ubahan satu atau dua kata saja, pengaturan ulang kata-kata, penggunaan kosakata paduannya, penghilangan kata-kata yang menurut pendapat menulis tidak penting, pengubahan tanda baca, penataan kembali frasa di dalam kalimat, dan pengaturan tata letak kalimat di dalam kalimat. Dengan demikian, parafrase setidaknya dapat dimengerti dengan memahami tulisan melalui transformasi teks yang menggunakan kosakata dan kalimat pilihannya sendiri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sofi. Kepadanya saya Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu apa saja dari jenis-jenis parafrase itu. Yang pertama yaitu ada parafrase akuivalen. Parafrase akuivalen itu yaitu adalah parafrase yang antara satuan-satuan lingual yang memiliki sinonim yang berdekatan. Lalu yang kedua ada parafrase keantoniman lingkaran. Parafrase jenis ini merupakan jenis parafrase yang cukup terbatas. Jadi dalam parafrase ini tuh satuan lingual memparafrasa berbentuk ingkar sama halnya dengan parafrasa ekuivalen. Jadi parafrase ini juga berhubungan dengan kesinoniman. Hanya saja yang membedakan di sini satuan lingual pemparafrase itu berupa bentuk ingkar dari satuan lingual yang terparafrase dengan cara menambahkan kata ingkar. Lalu yang ketiga ada generik spesifik. Generik spesifik ini itu adalah parafrase yang satuan lingualnya itu pemparafrasenya itu lebih genetik eh, daripada si satuan lingual yang diparafrasekan itu sendiri. Lalu yang keempat ada parafrase hmm, amplifikasi. Dalam parafrase ini tuh terdapat pengulangan satuan lingual dan informasi tambahan jadi pada suatu lingual parafrase itu. Lalu yang kelima ada spesifik generik. Parafrase spesifik generik ini merupakan dari kebalikan si parafrase sebelumnya yang generik spesifik. Lalu yang keenam yaitu ada parafrase kontraksi. Parafrase kontraksi merupakan kebalikan dari parafrase amplifikasi. Jadi dalam parafrase ini ada informasi yang kurang dalam satuan lingual pemparafrasenya. Pengurangan informasi itu disebabkan oleh pelepasan unsur tertentu. Lalu yang ketujuh ada parafrase rangkuman. Parafrase rangkuman ini jenis parafrase yang satuan lingualnya pemparafrasenya ini jadi merupakan
gabungan rangkuman-rangkuman dari satuan-satuan lingual yang diparafrasekan. Jadi parafrase ini dapat dilakukan dengan pelepasan satuan lingual tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan sekarang tujuan dari si parafrase itu sendiri. Yang pertama, tujuan parafrase ini yaitu supaya menghindari dari adanya tindakan plagiarisme. Dengan menggunakan parafrase, penulis dapat menyampaikan ide dan informasi dari sumber yang relevan dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Jadi walaupun mengambil referensi punya orang, namun eh, tidak dianggap menjiplak gitu. Lalu yang kedua ada menghormati hak cipta. Menurut Skov, pada tahun 2021 menjelaskan parafrase yang dilakukan dengan baik juga dapat membantu penulis untuk menghormati hak cipta dari karya orang yang dia ambil sebagai inspirasi gitu. Lalu yang ketiga ada menggunakan kualitas artikel. Penggunaan kualitas artikel apa ya? Lebih efektif gitu. Jadi dapat membantu meningkatkan kualitas artikel email secara keseluruhannya. Dengan menyampaikan informasi menggunakan kata-kata sendiri, penulis jadi lebih memiliki kesempatan untuk mengklarifikasi dan menggambarkan konsep dengan eh, cara di caranya sendiri gitu dan caranya yang lebih baik dan sesuai dengan tujuan penelitian yang mereka apa ya lakukan gitu. Jadi dapat membantu pembaca memahami argumen yang disampaikan dengan lebih baik. Lalu yang keempat ada mengembangkan kemampuan penulisan. Praktek privasi yang baik juga membantu penulis dapat mengembangkan keterampilan penulis itu sendiri gitu dengan mencoba mengungkapkan kembali ide dari pemikiran penulis dengan kata-kata mereka sendiri. Jadi penulis dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengorganisir dan menyampaikan informasi dengan jelas dan mungkin lebih efektif gitu. Jadi secara keseluruhan penggunaan parafrase ini tepatnya tuh memberikan manfaat yang cukup signifikan gitu, seperti dalam menghindari plagiarisme, menghormati hak cipta, meningkatkan kualitas artikel dan mengembangkan kemampuan penulisan gitu. Jadi dalam konteks penulisan artikel ilmiah, pentingnya bagi penulis itu yaitu harus memahami bagaimana melakukan parafrase dengan benar dan juga efektif agar mencapai tujuannya. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kembali pada moderator. Baik, terima kasih kepada Sofi yang telah memaparkan materi tentang jenis dan tujuan dari parafrase. Selanjutnya ada materi terakhir yaitu tentang teknik parafrase yang akan dijelaskan oleh Syahla. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan teknik parafrase. Teknik parafrase merupakan sebuah keahlian yang sangat berharga karena parafrase lebih baik dibandingkan dengan mengutip informasi dari sebuah paragraf atau tulisan yang kurang menonjol. Jika belum terbiasa melakukan parafrase, parafrase dapat membantu penulisan untuk mengontrol percobaan melakukan kutipan yang terlalu sering. Proses mental yang dibutuhkan bagi keberhasilan sebuah parafrase membantu penulisan untuk memahami sepenuhnya makna teks sumber yang ia susun. Setiap penulis memiliki dan mengembangkan tekniknya sendiri untuk mengembangkan keahliannya dalam melakukan parafrase. Teknik tersebut bersifat unik bagi penulis pemula. Ia perlu belajar mengembangkan teknik keahlian membuat parafrase. Di sini ada 6 teknik menulis efektif dalam melakukan parafrase seperti berikut. Yang pertama, bacalah isi kembali teks sumber sampai hingga isi teks tersebut sudah dipahami dengan benar. Yang kedua, singkirkan teks atau naskah asli tersebut dan tulis ulang gagasan dalam teks tadi dalam sebuah kertas. Yang ketiga, buatlah daftar beberapa kata di bawah parafrase tadi untuk mengingatkan kembali naskah asli tersebut yang sudah dipahami. Di atas kartu catatan tadi, tuliskan kata kunci yang menunjukkan subjek atau tema parafrase.
Yang keempat, bandingkan tulisan hasil parafrase tadi dengan naskah yang aslinya untuk mengecek apa semua gagasan, terutama gagasan yang penting tercantum dalam hasil parafrase tersebut. Yang kelima, gunakan tanda petik ganda untuk mengidentifikasi istilah-istilah khusus, terminologi, atau frase yang dipinjam dari naskah asli dan yang diambil sama persis dengan naskah asli. Yang terakhir, 6. Tuliskan sumber termasuk halaman pada kertas catatan tersebut sehingga mudah untuk menuliskan sumber pustaka atau referensi bila ingin mengambil parafrase tersebut. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Alhamdulillah, terima kasih kepada Syahla yang telah memaparkan materi tentang teknik parafrase. Nah, Alhamdulillah materi semua telah tersampaikan. Semoga dapat dipahami oleh semua teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya, kalau misalnya ada pertanyaan atau ada tambahan, boleh langsung di komen aja di kolom komentar ya. Sekian dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.